di situ tuh kayak ada itu kan kampusnya di tepi pantai loh. Jadi kan tuh sampai jam 10 katanya, sampai jam 10 lewat jam. lewat jam 9 lagi. Terus katanya tuh dia denger bunyi suara lonceng. Dia, loh siapa nih setengah 10 kan? Nah, itu tengah-tengah lagu yang di stereoan, gue denger suara cewek senandung. Gue denger gitu. Makanya dia langsung manggil kan, dia nge-freeze dikit, dia langsung manggil gue. Nah pas dia manggil gue, itu cewek katanya loncat ke atas. Tiba-tiba depan pintu nih, diri cewek, pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, jadi di sebelah gue ada Bang Gilang dari Lonceng Misteri. Halo Bang Gilang. Bang lu. Kamu siapa ya Bang? Tamu istimewa, tamu VIP nih, VIP nih. VIP lebay. Sebelumnya ada Rara ya, Mbak Rara. Kali ini sekarang Bang Gilang yang datang nih. Ini gue pakai bang apa gimana? Kagak usah kok, ya Allah. Agak canggung nih Bang. Iya, pakai bang banget. Lang, kali ini kan udah lama gak ketemu. Jadi kan mau cerita tentang di kampus di Bangka. Ya. Nah, bisa lah spill cerita sedikit di awal. Ini tuh sebenarnya cerita udah ada di beberapa channel ya kok ya. Cuman bahkan kan di Lonceng sendiri. Bahkan di Lonceng sendiri pun udah pernah gue ceritain kan, itu episode paling pertama banget Lonceng Misteri. Iya. Nah karena emang kejadian di kampus gue ini waktu di Bangka ini nggak cukup gitu kok kalau emang diceritakan di 1 atau 2 podcast. Karena memang banyak banget kejadiannya, banyak banget, gue bilang banyak banget kejadiannya. Nah ini mungkin sekarang gue mau ngangkat kejadian-kejadian di kampus gue yang kejadian itu malam. Karena kan di sana pun banyak kejadian itu siang, sore, maghrib banyak. Nah ini mungkin gue mau nyeritainnya malam. Karena di sana itu di kampus gue ini waktu zaman gue sudah diberlakukan jam malam. Jadi nggak boleh ada kegiatan di atas jam 9 malam. Itu nggak boleh ada kegiatan lagi. Tapi namanya mahasiswa ya, peraturan kan buat dilanggar biasanya gitu. Tapi emang ada yang memang ngelanggar sengaja, banyak juga yang nggak sengaja. Kayak contohnya habis kegiatan belajar mengajar kan misalnya sampai malam tuh. Nah pulang selesai jam 9, tapi kan anak-anak nggak langsung pulang, biasanya nyantai dulu, sebat dulu. Nah ya kan akhirnya terus sampai jam 10, nggak sengaja dong. Ada juga kayak rapat organisasi, rapat organisasi kampus ya kayak BM kayak gitu-gitu kan ya. Itu kan sampai malam. Memang schedule selesai jam 9, selesainya bisa molor kan, kita nggak tahu. Nah kayak gitu-gitu. Nah itulah yang bikin kejadian-kejadian horor terjadi di situ sebenarnya ya. Dari situ banyak yang dialami ya. Banyak. Berarti di atas jam 9 atau bahkan sebelum jam 9 ya kejadiannya ada ya? Ada. Oke, siap. Nah, tandu ceritain Bang Gilang. Gue nyebutnya Bang Gilang atau kagak usah. Oke, siap. Tandu ceritain Gilang. Nah, sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber Lautan Mistis secara gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Gilang Lonceng Misteri. Nah, jadi gimana ceritanya Lang? Ya, jadi gue waktu itu kan 2013 ya. 2013 masuk di salah satu kampus negeri yang ada di Bangka. Memang ini salah satu kampus paling favorit lah di provinsi itu. Jadi kampus nomor 1 di provinsi itu. Dan
memang kampus paling tua di situ kok. Oke. Jadi kalau dihitung dari sekarang ya, itu kampus kayaknya udah 30 tahun lebih deh. Wih. Nah, di situ tuh lumayan tua lah. Tapi emang kalau dibanding di Indonesia ya kalah lah, banyak yang lebih tua. Banyak. Iya. Di situ tuh tapi paling tua di situ. Setahu gua ya, info-info dari orang-orang sana. Nah, banyak memang kejadian-kejadian atau cerita-cerita horor yang terjadi di sana itu yang gue denger ketika gue baru masuk situ. Jadi dari kakak tingkat, dari dosen, semuanya itu selalu bilang kayak di sini tuh serem, di sini tuh banyak hal aneh kalau malam, kalau memang lewat jam 10 malam kayak gitu-gitu. Jadi banyak lah selalu kita denger hal-hal kayak gitu, tapi cuman bawaannya tuh selalu dipercandain gitu. Kayak lu jangan sampai malam lu di sini, ntar di iniin bunti lu kayak gitu-gitu. Kayak jadi suka jadi bercandaan. Nah, banyak yang bilang juga kampus gue ini tuh di situ tuh kayak ada, itu kan kampusnya di tepi pantai kok. Jadi di pinggir pantai, bener-bener di pinggir pantai, di dalam kawasan industri di sana. Terus ada satu perusahaan BUMN juga gede sebelahnya, dan itu bener-bener di pinggir pantai. Jadi kalau malam ya lu bayangin lah anginnya gimana kan kencangnya. Dan itu pohon-pohon di sana itu pohon-pohon tinggi semua kok. Pohon-pohon kayak di kebun raya. Lu pernah ke kebun raya kan? Oh iya. Itu tinggi-tinggi banget kan? Itu pohonnya kayak gitu di situ. Tinggi-tinggi banget, gede-gede banget. Jadi rindang terus tinggi-tinggi banget. Lu bayangin malam kalau anginnya lagi kencang gimana kan suasananya tuh. Horornya mendukung. Nah jadi banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi ketika malam gitu ya kan. Nah kampus gue ini memang beda pada umumnya ya. Jadi kenapa sih kok bisa sampai malam banget belajarnya, kok ngapain malam-malam di kampus, kan aneh ya. Mungkin mahasiswa kebanyakan di sini mungkin mempertanyakan itu. Nah kampus gue ini kampus vokasi, jadi memang bukan yang universitas. Jamnya itu padat kok. Gue aja kuliah jam 8, pulang jam 4 sore. Itu setiap hari ya. Jam kerja. Iya, kayak orang kerja. Jadi modelnya kita tiap hari kayak orang kerja. Memang itu tuh kampus dipersiapkan memang orang-orangnya untuk kerja gitu langsung. Jadi padat banget. Dan di situ tuh sistemnya 2 minggu praktek, seminggu teori. Jadi kalau praktek itu ya kita di lab, nggak masuk kelas. Jadi nggak kayak orang-orang kampus yuk ke kelas belajar, enggak. Kampus yuk ke lab depan mesin langsung. Ngotak-atik mesin, langsung praktek semuanya kayak gitu. Nah, ketika teori itu baru kelas, belajar segala macem. Nah, pas jam teori ini nih banyak dosen-dosen yang kan dosen sibuk ya. Dosen-dosen karena apalagi kalau di negeri tuh kayak kita tuh harus ngikutin dosen, bukan dosen nyariin kita yang nyariin dosen. Jadi dosen mau jam berapapun ya kita harus ikutin. Kayak misalnya kan jam 8 sampai jam 3 nih misalnya teori. Nah, tapi dosen nggak bisa nih. Saya bisanya malam ya, nanti malam ke kampus ya gini-gini. Kita harus ikutin, mau nggak mau. Jadi kayak gitu seringnya nih, kenapa bisa sampai malam. Dosen sibuk siangnya diganti malam. Terus ada juga yang memang ke kampus itu cuman buat numpang wifi, ngerjain tugas sambil wifi. Karena kan dulu kan susah kok. Gue tuh masih inget, gue masih pakai modem yang ini tuh, yang colok, modem colok kan. Apa sih namanya, modem colok gitu ya? Modem colok ke laptop ya? Iya. Ya gue pakai itu anjir buat paket data dulu kalau nggak ada. Kenceng ya. Dulu tuh kan paket data nggak semudah sekarang. Betul. Ya kan, orang masih hype banget nih ada wifi gratis. Jadi banyak ke kampus orang dari wifi doang buat download apapun itu ya kan. Numpang wifi. Nah, itulah yang kenapa ngundang di kampus itu selalu masih banyak mahasiswa ketika malam. Nah tapi peraturannya di atas jam 9 itu harusnya nggak boleh ada kegiatan lagi. Namanya mahasiswa, jam 9 lewat dikit lah, jangan lewat dikit lama-lama terus. Ya kan? Contohnya kayak gua waktu itu ada ini nggak nerus yang nggak disengaja sih ya, emang nggak sengaja sebenarnya. Jadi ada dosen gue waktu itu, gue lagi, ini gue semester 1, jadi ada dosen gue waktu itu ganti jam ke malam, kayak yang tadi gue jelasin, ganti jam ke malam. Yuk kita jam 8 ya kata, jam setengah 8 kata dia, jam setengah 8 tuh. Jamnya itu memang satu matkul doang. Di jadwal itu harusnya 2 jam.
Nah, anak-anak seneng dong, kepotong setengah jam. Kan pikirannya 7:30 berarti selesai jam 9 tetap mau nggak mau ya kan. Nah, ternyata dosennya ini nggak mau rugi. Jadi udah lewat jam 9, itu dia masih tetap mengajar. Masih tetap, kita tuh masih tetap disuruh ngerjain, ada waktu itu ada kuis segala macam kan. Nah, kita itu lagi di kelas nih rame-rame, 30 orang bos, kelas gue tuh 30 orang. Kondisi waktu itu di kampus memang kelas kita doang nih, yang ada di kampus. Jadi nggak ada kelas lain, nggak ada dari prodi atau jurusan lain yang di kampus. Jadi kelas gue doang memang waktu itu. Satu kampus, kelas gue doang di kampus itu ya kan. Malam lewat jam 9, gue tuh waktu itu inget banget gue duduk di tengah. Jadi gue duduk di tengah. Duduk di tengah agak ke belakang dikit. Nah, kelas gue itu kan biasa lah kelas kayak kelas kampus gimana sih. Tuh kan pintu ditutup kelas gue karena ruang AC kan. Terus samping kelas gue ini loker nggak kepake, loker mahasiswa, loker bekas di lab yang nggak kepake, udah rongsokan gitu. Jadi memang buat penyimpanan barang-barang bekas lah di samping kelas gue ini. Nah di samping kelas gue ini tempat penyimpanan ruang bekas, turun taman dikit gitu. Nah itu baru lab mesin gue kanannya. Lab mesin gue ini tempat yang gue bilang paling parah sih angkernya sih, lab mesin gue ini. Nah gue di kelas nih, yang samping lab mesin itu nggak jauh dari lab mesin. Jadi kalau gue ngelongok gini dari kelas gue, itu kelihatan kayak barang-barang bekas gitu, langsung lab mesin gue kelihatan di bawah. Jadi turunan gitu. Nah lagi belajar, biasa ada dosennya di meja, lagi depan laptop, main HP dosennya kan. Ya kita lagi ngerjain kuis kan. Terus jam 9 lewat kalau nggak salah, jam 9 lewat. Kita tuh ngedenger kok suara dari yang loker nggak kepake itu ya. Wah anak-anak nengok kiri kanan. Suara apaan tuh? Gue teknik mesin kok, nggak ada cewek. Ada cewek satu. Itu si Julia namanya. Enggak, nih gak gue samarin, biarin. Nih kejadian beneran nih. Temen gue Julia cewek satu-satunya di kelas itu. Ya kita nengok ke Julia dong karena suara cewek ya kan, nggak ada cewek lain tuh, dia doang satu. Ya, dia pun begini, bingung ya kan, suara siapa? Bukan suara dia. Lagian dia juga ngapain nangis, tiba-tiba nangis, aneh banget kan? Iya. Suara nangis, berhenti tuh suaranya. Apaan tuh mulai gaduh kan? Apaan tuh pada kayak gitu anak-anak. Terus si dosennya, udah kerjain lagi kata dosennya gitu kan ya. Nggak lama, baru 5 menit berjalan muncul lagi tuh suara. Gue kocak nih, nangis lagi kan. Kocak kan. Cengeng nih kan. Tengok-tengokan lagi kan, tengok-tengokan. Panjang tuh nggak berhenti tuh suara. Nangis terus. Sedih banget suaranya kok. Wah, udah mulai. Salah satu teman gue manggil kan, dosennya kayak dosen di sana tuh emang kayak bodo amat kok sebenarnya main kayak gitu-gitu. Nah ya kan namanya dosen harus mengutamakan logika atau apapun itu ya kan. Jadi kayak udah kerjain lagi kata dosennya. Udah berhenti itu suara. Pas ketiga kali muncul lagi kok. Gak berhenti tuh kok, suara nangis kok dari kanan. Sampai ada teman gue satu yang mau kepo gitu, mau ngecek ini suara siapa ya kan. Terus suara itu muncul, udah mulai rame nih karena udah mulai takut kan anak-anak. Ini kok suara jelas banget, bener sejelas itu di samping kelas kita. Jadi bener-bener kayak ini jendela, dia di samping gitu. Terus Pak pada gitu kan. Pak. Bapaknya nengok, lepas kacamata, udah lanjutin aja, nggak apa-apa katanya. Tetap lanjut. Ya udah mau gimana kan, dosen ngomong gitu. Nggak lama, lu tau nggak? Ketika kita di dalam ruangan yang ketutup, kita ngomong aja gitu kan gema kan kayak gini kan. Beda kan sama suara lu di luar ruangan terbuka gitu. Kebuka. Itu suara nangis ya kok. Ada di dalam ruangan kok. Ngegema. Wah, Pak, pada gitu semua dong. Semuanya Pak. Tuh nggak, dosennya santai. Dosennya gini ngeliatin. Emang kedengeran suaranya sejelas itu. Kita semua denger. 30 orang tuh denger. Tuh nggak lo, dosennya keluar duluan.
Pas di depan pintu dia ngomong gini, yaudah beresin barang-barang kalian kita pulang. Dia langsung keluar duluan. Mantap kata gua. Itu kita panik kok semua kok. Bener-bener beresin cepet-cepet segala macam. Dan selama proses si dosen itu dari meja beres-beres keluar itu suara nggak berhenti. Jadi tetap menggema di ruangan. Tetap kedengeran. Sampai kita baru bubar rame-rame nih baru udah hilang suaranya. Nah itu salah satu contoh keanehan yang gue bilang, oh ini pertama kali nih gue ngalamin. Dan itu pas lagi belajar lagi kan. Rame itu. Dan waktu itu ada lagi kejadian yang dialamin sama sebenarnya ini berhubungan sama lonceng yang ada di lab mesin gue. Jadi di lab mesin gue ini ada lonceng penanda sebagai waktu mulainya praktek. Loncengnya gede kok. Itu dipukul pun pakai palu. Jadi suaranya itu kalau dipukul ya kenceng banget, itu bisa kedengeran sampai kelas gue, sampai jurusan lain itu kedengeran. Itu satu-satunya lonceng yang ada di lab mesin gue. Dan lonceng ini digunakan sebagai penanda mulai praktek, jam istirahat, masuk lagi setelah istirahat, sama selesai praktek. Itu selalu dibunyikan ketika. Jadi itu menandakan oke, ini mulai bekerja nih. Bunyi lonceng udah bunyi, waktunya kita kerja. Agak jadul sih memang ya, cuman mereka mengutamakan kayak ya udahlah biar otentik lah gitu ya kan. Khas zaman dulu banget. Terus kalau nggak salah waktu itu si Bob sama Setiawan itu temen TA gue juga kebetulan waktu itu. Dia kan sekos tuh berdua, satu kota dia, cuman beda jurusan. Nah dia tuh berdua lagi di aula gue nih letaknya ada di depan deket gerbang. Jadi gerbang sebelah kiri aula gede, aula gede terus baru kantin. Nah dia lagi di kantinnya nih, sorry bukan di aula. Jadi kantinnya ini memang sebelah aula. Aulanya tuh gede banget buat wisuda, buat apapun itu kan. Nah malam-malam nih dia nih udah lewat jam 9 juga kok waktu itu, udah lewat malam. Tapi si Bob nih lagi asik nonton waktu itu. Jadi dia nonton sambil download. Dulu kan kalau nonton film nggak yang kayak sekarang ada Netflix, ada apapun itu kan, aplikasi buat film. Dulu tuh kita semanual itu, kita download, kita simpen, baru kita tonton kan di kosan, semanual itu kan. Dia tuh lagi downloadin film, buat di kosan, kata dia download sambil nonton. Udah kasihkan tuh sampai jam 9:30 katanya, sampai jam 9:30. Lewat jam 9 lagi. Terus katanya tuh dia denger bunyi suara lonceng. Tang. Kata dia, loh siapa nih 9:30 kan? Itu jelas banget berdua dia denger kok. Disamperin lah sama si Bob sama si Setiawan kan, jalan tuh. Jadi jaraknya agak jauh, ke dalam lagi baru lab mesin gua. Itu pas disamperin, itu lab mesin tuh digemboknya bukan digembok lagi, bener-bener dirantai pakai rantai kapal. Ngomong gerbangnya gede banget tuh, digembok pakai rantai kapal dan nggak ada orang di dalam. Tapi dia dengar suara itu. Nah jadi katanya memang ini dari security ya, cerita dari security, dari mulut ke mulut lah yang gue denger. Katanya memang setiap malam, setiap jam 10 atau jam 11 itu lonceng sering bunyi. Nanti jam 3 katanya, jam 3 malam mau subuh itu bunyi lagi. Jadi seakan-akan ada aktivitas yang berjalan dalam itu, di lab itu malam-malam. Jadi kayak lab mesin gue itu kayak nggak pernah tidur. Nah si Bob sama Setiawan itu saksinya waktu itu, ya kan. Nah terus ini ada kejadian yang gue alamin sama Rian. Ada Rian, orangnya dia masih hidup tuh. Hidup ya. Rian nih namanya. Hari Apriansa, nah itu nama lengkapnya. Bodo amat, emang enak lo gue ceritain. Ini gue berdua sama dia waktu itu semester 1. Sama masih semester 1 juga. Terus gue tuh ke situ niat mau ngerjain laporan. Karena setiap gue habis praktek tuh, gue harus ngerjain laporan di minggu sebelumnya. Jadi misalnya ini Senin, Selasa, Rabu, gue tuh ngerjain praktek ya buat minggu sebelumnya. Laporannya harus selesai hari Rabu. Laporan prakteknya harus tulis tangan. Nggak boleh ngetik, pakai tulis tangan ya. Jadi emang sengaja sama dosen peraturannya begitu. Rian ngajakin lah kita ngerjain yuk di kampus, katanya gitu, buat sekalian wifi katanya. Ya udah yuk kata gue, lu jemput gue aja di kos. Jemput tuh dia jemput gue di kos, berangkat kampus. Itu malam-malam jam 8
ngerjain tuh laporan. Kita tuh sampai jam 10 malam waktu itu. Waduh. Jadi emang berdua doang kan, bener-bener berdua doang kalau nggak ada orang. Jam 10 malam, terus Rian nyetel lagu tuh. Rian nyetel lagu apa gue waktu itu lupa ya. Terus, nah gue waktu lagi nulis di tengah-tengah lagu yang di stereoan tuh gue denger suara. Jadi ini ke kantin, samping kantin itu aula, tengah-tengah aula sama kantin itu ada lorong kok. Lorong yang panjang, agak panjang dikit ke belakang itu ngarah ke wall climbing satu sama pohon-pohon gede ada pokoknya. Itu gelap banget. Gelap segelap-gelapnya. Area kampus gue paling gelap itu. Area itu. Nah, lorong itu arah ke sana. Jadi kayak pemisah antara aula dan kantin. Nah, tengah-tengah lagu yang di stereoan, gue denger suara cewek senandung. Gue denger gitu tuh, masih inget gue. Gue bilang sama Rian, coba kecilin dah lagu lo, kecilin. Dia lagi setel lagu di laptop kan, kecilin. Apaan sih lang? Oh, ya nggak apa-apa dah. Coba di itu lagi, nyalain lagi, udah nggak apa-apa. Nyalain lagi tuh sama dia lagu nyetel, gue denger suara lagi. Karena ini suara bener-bener dari lorong loh. Nah pas gue, kecilin dah. Rian tuh udah tegang mukanya, ternyata dia juga denger. Oh iya, dikecilin tuh sama Rian. Itu jelas banget suara cewek senandung itu dari arah lorong itu. Kayak gitu tuh. Makin lama suaranya makin gede, makin jelas kan kata gue. Itu Rian udah, pulang yuk lang. Udah jam berapa nih? Tadi lu gue ajakin pulang nggak mau, lu ntar kata gue. Gue pulang yuk sekarang yuk. Udah santai kata gue. Gue ngeledekin dia kan, emang gue udah tahu itu gue udah tahu itu setan kata gue. Cuman gue ngeledekin dia aja, dia kan penakut tuh ya. Gue ntar aja santai. Yo lang, tuh udah nggak ada suara, karena suaranya hilang kan. Udah nggak ada tuh suaranya. Duh lang, gue udah takut buat digemeter kan, tangan udah gemeter tuh. Terus nggak lama nunggu lagi gue suaranya. Lang, ada lagi lang suaranya lang. Lang. Yaudah yuk kata gue. Karena suaranya makin kenceng kok. Jadi pas gue beres-beres laptop gue beres-beres berkas-berkas laporan gue balik badan kan. Mau ke motor Aryan kebetulan parkir motornya nggak di parkiran, langsung parkir di depan kantin, jadi dekat. Nah, arah mau ke motor, ini lorong, ini jalan gue balik ke motor. Jadi bener-bener kita emang harus ngedeketin lorong. Kita lari berdua, itu ada bayangan tuh. Ada bayangan orang jalan ngedeket dari dalam lorong keluar. Jadi kayak ada orang yang mau keluar dari lorong itu. Suara senandungnya masih ada tetap. Itu kita lari kenceng banget kok, saking takutnya. Nyampe motor, gue ngelongok ke belakang ke arah lorong, gelap aja, nggak ada apa-apa. Jadi pas kita papasan ini lorong, kita papasan di mulut lorong. Itu ada bayangannya, kita ngeliat, kita langsung panik. Ada yang mau keluar gitu. Kayak ada yang mau keluar, sambil suara senandung itu. Gue nggak tahu, kayak ya orang aja, siluet orang mau keluar gitu. Terus gue gini ke arah motor, langsung dong bisa ngeliat ke lorong ke belakang gini kan. Itu nggak ada siapa-siapa, hitam doang gitu. Iya, hitam doang. Jadi memang kejadian-kejadian horor yang dialamin ini memang bukan yang hantu, setan, berdarah-darah, bukan. Tapi ini kejadian horor yang nggak bisa orang patahin karena saksinya banyak. Yang gue ceritain sekarang ini ya kan. Gue sih pengennya nyeritain itu. Terus ada lagi yang dialamin sama Ricky. Ini ada gue juga waktu itu. Jadi kita tuh waktu itu praktek. Waktu itu lagi di sektor las, di lab. Waktu itu di sektor las. Ini sebenarnya nggak yang malam banget. Emang 8:30 kita udah disuruh beres-beres waktu itu. 8:30 disuruh beres-beres. Terus kita rame-rame. Itu waktu itu ada gue berlima kalau nggak salah, dari arah sektor las mau ke arah loker. Lab itu kan gede banget. Lab mesin gue itu terdiri dari ratusan mesin. Ada mesin milling, bubut, mesin CMM, CNC, semua pokoknya lengkap mesin itu. Belum pokoknya ratusan mesin yang lain. Nah, bentuknya persegi panjang. Nah, sektor las ini ada di paling pojok lab. Jadi pintunya ini di ujung, sektor las di ujung lagi. Nah, jadi kita harus jalan agak jauh.
buat keluar. Ah. Nah selama di jalan itu kan kalau di pabrik ya ala-ala pabrik lah, lab mesinnya itu ada buat jalan, jalur jalan gitu kan. Kita jalan di situ. Nah sampingnya itu ruangan-ruangan dosen pengajar, ada ruangan mesin juga yang memang harus pakai AC khusus kayak gitu. Terus kita lagi jalan, samping gue Ricky, kalau nggak salah samping gue Ricky, banyak dah teman-teman gue lupa waktu itu siapa aja. Rame-rame waktu itu. Kita mau ke arah loker. Si Ricky ini udah bengong ya jalan. Emang kita waktu itu kecapean kan kondisinya, jadi nggak ada yang begitu merhatiin satu sama lain. Ya udah kita jalan aja kayak biasa kan. Saat jalan, si Ricky ini berhenti tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan berhenti dia. Ngapa Ki? Ngapa? Udah aja, gak apa-apa kata dia. Yo jalan lagi. Nah jadi kalau lo jalan di lab mesin gue tuh waktu itu POV gue, depan gue itu ya udah lorong gitu, kanan mesin, kiri ruangan, langsung belok kanan gitu kan mau ke loker. Nah terus pas ini dari Ricky dulu ya, dari gue yang ngeliat Ricky aja ya. Nanti Ricky, ini cerita dari Ricky sih. Terus pas gue mau belok gini, Ricky tuh jatuh mental bener-bener kayak kaget gitu. Gimana sih kok? Kayak astagfirullahaladzim, teriak kenceng banget. Terus itu sampai badannya tuh nabrak mesin waktu itu. Saking dia kaget ya kan waktu itu. Oh ya ngapa lu ada kaget? Gak ada, yuk keluar. Nah setelah dia cerita, katanya pas kita lagi jalan di tengah-tengah, dia tuh ngeliat katanya ada cewek jalan dari ujung loker ke arah ruangan CNC. Tapi ruangan yang buat ininya lo buat pemrogramannya. Jadi itu isinya komputer semua. Nah masuk ke ruangan itu cewek, dia mikir dong, dia bingung, ini cewek dari mana? Kok ada di lab mesin? Ya kan kita umumnya cowok dong di lab mesin semua. Cewek tuh adanya di jurusan elektro dan perancangan doang gitu. Di lab mesin ini jarang ada cewek. Dan itu katanya pakai baju putih, bener-bener putih kayak dress gitu. Masuk, dan dia bingung dong. Nah itu POV-nya dia nih. Dia lanjut jalan lagi. Nah pas jalan-jalan terus itu katanya tuh cewek sempat katanya nengok gini keluar lagi. Nah pas kita udah ngedeket ke ruangan itu tuh cewek tuh ruangan gelap, dimatiin kan lampunya karena nggak ada aktivitas, jadi lampu dimatiin. Nah Ricky ngeliat lah ke ruangan itu kan karena penasaran ya sama tuh cewek tadi. Pas ngeliat ke ruangan itu cewek begini tau gak? Mukanya dia itu bener-bener katanya mukanya pucat, terus sipit, matanya sipit, kayak orang Chinese gitu. Dan abu-abu yang dia bilang, abu-abu kekuningan gitu kayak kulit-kulitnya. Itu dia kaget banget. Jadi jatuh ke dia. Dia bilang begitu, karena emang gua rasa dia nggak bohong sih. Karena kagetnya bener-bener, lah itu sakit kok badannya kena mesin. Sampai kepentok mesin, mau ngapain dia ya kan gaya-gaya kayak gitu, kalau harus ngerasain sakit kan nggak mungkin juga. Dan dia tuh orang yang gue bilang nggak ada gimmick, maksudnya ya udah orangnya serius aja gitu. Sekaget itu dia. Begitu ngeliatnya. Iya. Terus ini ada kejadian yang dialamin sama Rian sama si Pak Bro, kayaknya ini udah diceritain belum ya waktu itu ya. Nah ini tuh waktu zamannya tugas akhir. Jadi gue waktu itu tugas akhir TA nih ya. TA ya kan. Nah si Rian ini besoknya mau sidang. Mau sidang. Nah dia bingung kan, dia harus ngeprint makalah buat sidangnya. Jadi gue nggak tahu gitu gimana sistemnya, dia belum nyiapin segala macam padahal dia besoknya mau sidang atau gimana. Nah minta temenin dosen gue satu, ada dosen gue yang masih muda lah, yang deket sama mahasiswa, jadi umurnya juga nggak begitu jauh, dosen gawas itulah, Pak Bran lah nyebutnya, Pak Bran.
Minta temenin Pak Bran, Pak temenin yuk cari warnet yang bisa ngeprint. Nah waktu itu warnet di tempat gue itu kok nggak kayak di sini, susah nyari warnet. Dan ternyata pas dia ke warnet itu katanya nggak bisa ngeprint atau cuman hitam putih gitu yang bisa, gimana sedangkan dia butuh berwarna kan. Akhirnya Pak Bran nawarin, gimana kalau di ruangan gue aja, kata Pak Bran. Di ruangan dia ada printer kan. Di ruangan gue aja mau nggak? Itu Rian udah ngontek siapapun. Oh ada punya printer nggak? Minjem dong, udah gitu ya. Iya lah, anak-anak udah mager lah, udah malam. Ada yang sibuk, ada yang istirahat, ada yang ngapain kan. Ya udah, nggak ada dong waktu itu, nggak ada yang nyaut di grup. Terus katanya ini cerita si Pak Bran. Terus kata si Pak Bran nyaranin kan, ya udah di ruangan gue aja. Ya udah tuh berangkatlah dia ke kampus berdua. Jam waktu itu jam 11:30 atau jam 12 waktu itu. Lu bayangin itu tengah malam. Nyampe kampus, minta kunci sama satpam, minta kunci lab, itu kunci gemboknya. Naik motor langsung parkir depan lab, ya kan. Dibuka tuh pintu segede gaban gitu, nggak dibuka sama dia berdua. Itu kata si Pak Bran ya, pas dia buka pintu, dia ngedorong pintu labnya tuh, itu hawanya beda banget itu. Kayak pas lu ngebuka apa gitu, terus lu ngeliat ke dalam gelap kan ya, gelap. Itu dia yang nyalain lampu tak, tapi nggak dinyalain semua. Jadi emang lampu-lampu yang buat di tempat jalannya aja nih, tetap ruangan-ruangan gelap semua. Sektor-sektor mesin semua mati lampu. Dia jalan gitu. Ruangannya Pak Brans ada di sektor las, dekat sektor las, paling pojok. Aduh. Jadi dia harus jalan sejauh itu lagi ke dalam. Nah, nyampe ruangannya Pak Bran. Ngeprint tuh dia, ngeprint kan. Si Rian yang ngeprint, ditungguin kan. Udah belum Yan, cepet, lama banget kata dia. Ya kan. Pintu udah ditutup kan sama si Pak Bran. Jadi kan tadi gue bilang kan, dia lagi di ruangan dosen kan. Berarti sampingnya dia ini jalan way buat orang jalan kaki kan. Nah, udah belum katanya, lama banget. Udah setengah jam nih katanya ini. Karena yang di print Rian itu banyak banget, kata si Pak Bran. Gak tahu itu banyak banget yang di print, nggak selesai. Terus sabar Pak, sabar gini. Terus si Rian tuh kayak celingak-celinguk, matanya celingak-celinguk keluar. Woi ngeliatin apaan lo, kata Pak Bran. Serem banget Pak ya di sini udah malam. Serem lah di sini, gila lo, siapa yang bilang nggak serem, kata si Pak Bran. Tengah malam lagi. Iya. Kita berdua doang, kata Rian. Jadi omongannya tuh udah ke arah situ. Lu bayangin, kayaknya rame-rame aja di situ, orang malas deh, ini berdua doang. Terus kata si Pak Bran, udah belum, ayo jauh lah, udah lanjut besok aja dah, bentar gue ngeprintin, kata Pak Bran. Pak Bran udah gak tenang tuh, karena Pak Bran ini orangnya lumayan sensitif juga. Udah gak tenang nih, ayo dah balik dah cepetan, katanya. Sabar Pak, sabar, dikit lagi nih nanggung, katanya. Bapak jangan takut Pak, kalau Bapak takut gue jadi takut nih, katanya. Nah gak lama dia ngomong itu, Bapak jangan takut Pak, kalau Bapak takut gue jadi takut nih. Itu pintu ruangan kan begini nih. Aduh, banting. Terus langsung kaget dong. Orang, Yan, besok aja lagi, besok. Yuk, kabur yuk, kata dia. Bentar Pak, nanggung Rian. Tadi yang bener-bener nanggung, memang kata si Rian itu bener-bener nanggung. Bentar Pak, bentar. Duh Yan, besok aja gue printin dah, katanya subuh-subuh gue kesini, kata si Pak Bran. Subuh-subuh gue kesini. Lu ini jam 10 kan, ntar gua anterin, kata Pak Bran. Pak Bran udah ngebujuk-bujuk dah. Nanggung Pak, nanggung. Debat tuh mereka berdua kan. Tau gak, dari arah sektor las mau ke arah sana yang tadi gua jalan sama anak-anak, itu ada cewek kok, jalan kok. Cewek pakai baju putih, rambut panjang, sipit, lagi sipit. Nggak ngelayang, jalan, bener-bener jalan. Karena kelihatan gerakan pundaknya katanya. Solid, kayak orang, bener-bener kayak orang. Tapi mukanya mohon maaf ya, kayak orang mati, gimana sih?
pucat. Pucat itu kayak kuning jeruk gitu loh, kuning dalaman jeruk. Itu jalan di samping mereka. Pintu kan tadi kebuka tuh, nggak ditutup lagi. Jalan ngelirik gini. Ngelirik mereka. Jadi si Pak Bran tuh gini. Bengong mereka berdua. Itu jalannya santai banget katanya. Itu di situ berdua nge-freeze, diem, nggak ngapa-ngapain. Terus pas cewek itu lewat ruangannya, udah tuh nggak kelihatan kan. Si Rian langsung gangguin. Bang, beres-beres, nggak ngomong apa-apa berdua mereka. Keluar langsung. Keluarnya juga lumayan jauh tuh kan. Itu bukan orang kok, karena pintu tuh cuma satu. Dan itu dia datangnya dari sektor las. Kalaupun orang ngapain malam-malam, mukanya pucat dari sektor kan? Las kayak pucat. Dan katanya pakai baju dress putih juga, sama yang dilihat Ricky juga. Aduh. Jadi bener-bener jalan. Anehnya tuh bener-bener jalan. Mungkin kalau orang lihat hantu kan blur atau hologram atau apa, ini enggak. Gitu. Ini enggak. Bener-bener solid. Pundaknya pun katanya dia jalan tuh gitu, kelihatan gitu. Ngide banget tengah malam. Aduh. Waktu itu tuh ada kejadian yang dialamin sama kakak tingkat gue. Waktu itu katanya lagi rapat BEM katanya. Lagi rapat BEM. Udah selesai. Nah udah selesainya jam 9:30, nggak terlalu lewat banget. Nah tapi yang si BEM-BEM-nya ini tuh masih pada nongkrong di kelas itu, masih pada ngerokok di depan sambil dia beresin bangku-bangku. Jadi dia tuh rapatnya tuh minjem satu kelas teori, satu kelas buat teori, dipinjem. Bangkunya itu dibuat kotak gitulah buat rapat. Nah, ada 2 orang katanya lagi beresin di dalam, beresin ke semula lah. Posisinya orang buat belajar kan, yang ngadep ke papan tulis. Beresin. Udah. Yang 2 orang ini keluar, nyamperin yang lain di depan kelas. Ini udah nggak ada orang lagi ya di kampus ya, udah tinggal mereka doang nih. Mereka tetap ngerokok, terus ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa ya kan, namanya BEM kan. Oh gini ngobrolin apaan. Terus sampai jam 10 mereka mutusin cabut yuk, pindah atau cabut aja, ya udah yuk. Nah, mereka mau pergi, mereka kan harus matiin dulu tuh lampunya tuh, lampu kelasnya tuh. Karena kan ntar kalau nggak dimatiin, takutnya ada laporan dari security ke ini, nanti mereka yang kena. Iya. Dimatiin dulu lampu ya. Mereka buka tuh pintu kelas. Mau matiin lampu kan. Pas mereka buka. Tau nggak? Itu bangkunya berantakan. Baru dirapin padahal kan? Nggak ada suara. Minimal kalau bangku geser ada suara dong. Ya kan, bangku atau meja geser ada suara. Kit apa itu kan? Ini nggak ada sama sekali. Atau berantakan lagi aja. Tahu-tahu berantakan, dan berantakan itu yang parah banget, kayak diacak-acak. Nggak dengar suara sama sekali gitu. Nggak dengar suara sama sekali. Ini cerita lumayan legend juga, soalnya dari mulut ke mulut. Berantakan lagi. Iya, pas mau matiin lampu berantakan lagi. Aneh gitu. Banyak dah keanehan-keanehan kayak gitu dah. Udah nggak heran ya di sana ya? Banyak. Kalau udah malam tuh ada yang kejadian dialamin sama mahasiswa UKM alam nih, pencinta alam di sana. Nah, base campnya dia itu, ini base camp paling serem sih menurut gua. Jadi base campnya mereka tuh ruangan UKM-nya itu di belakang gedung aula. Yang dimana belakang gedung aula itu yang tadi gua bilang. Itu situ ada wall climbing gede, tinggi, dan pohon-pohon tinggi. Base campnya dia tuh di belakang situ. Nah, ada 2 orang katanya, 2 orang yang nginep di situ. Nginep, emang nggak tahu nginep atau ketiduran, mereka berdua capek apa gimana gitu, pokoknya malam-malam deh. Nah, malam-malam tuh udah jam berapa mereka tidur kan? Mereka tidur katanya, terus nggak taunya yang satu ini yang ngalamin
satu tingkat di atas gua. Jadi nggak jauh nih. Ceritanya waktu itu langsung gitu ke kita. Jadi dia lagi tidur katanya. Anggaplah si A, si B. Si B ini tidur, si A juga ikutan tidur lah. Ngeliat si B tidur, gue mau ngajakin balik mager kata si A. Ntar aja gue tidur juga udah capek. Ntar malaman aja baliknya. Emang dua orang yang paling cuek sama yang begituan. Kayak nggak ada takut-takutnya lah. Bener-bener berani banget. Apalagi namanya mahasiswa alam kan, masa takut yang begituan kan. Dan tidurlah si A. Terus di tengah tidurnya, kata si A nih, si B ini narik kaki dia. Jadi ngangkat kaki dia, berusaha narik gitu. Ya dia ngomel dong, "Woi ngapain sih lu?" Gitu dong. "Woi ngapain sih lu?" Terus nggak lama, jadi dia kayak tidur setengah enggak gitu loh. Kayak gimana sih, lu lagi tidur setengah enggak gitu ya kan. Lagi tidur, baru tidur banget, tiba-tiba kebangun gimana sih, kan pasti pusing atau gimana ya. Nggak begitu sadar kan. Katanya dia begitu, dia ngeliat temennya narik kakinya. Terus dia nggak inget lagi tuh abis itu. Pas dia bangun, temennya si B ini di depan dia begini. Jadi nggak bisa ketarik tuh kakinya. Akhirnya gini lagi, ngeliatin dia, si B ini. Ngapain lu? Digituin kan sama si A. Dia udah bangun nih, udah mulai. Ini orang aneh banget, apaan sih? Ngapain lu? Terus dia kayak ngulet, gimana sih? Ngulet ke samping. Ternyata di samping ada si B lagi tidur. Ada si B lagi tidur. Terus pas dia madep ke yang si B yang depan dia, masih ada kok begini. Kata dia. Dia langsung kaget dong. Dia langsung nyamperin ke si B yang lagi tidur, ngebangunin. Bangun, panik. Ngeliat ke belakang lagi udah nggak ada. Bangunin si B yang lagi tidur nih. Iya, bangun si B yang lagi tidur. Apaan sih lu? Gitu-gituin. Wah, kabur. Cabut, pulang. Udah tuh. Nah itu ceritanya kemana-mana tuh. Aduh. Mana dia kaburnya keluar lorong dulu lagi. Iya. Jadi emang mungkin yang gue ceritain nggak sedetail dia orang yang langsung yang cerita. Temen yang seingat gue ceritanya begitu. Nah waktu itu ada kejadian yang dialamin sama teman-teman sekelas gue. Langsung nih, lagi praktek di lab. Malam nih, kenapa bisa malam? Karena waktu itu mungkin ada kesalahan jadwal atau apa ya. Jadi yang harusnya jadwal itu kan, misalnya kita praktek 30 orang nih dibagi-bagi 5 atau 6 orang di mesin ini, 5 atau 6 orang di mesin ini. Nah itu waktu itu jadwalnya itu 8 orang di mesin bubut. Nah ternyata kelas lain ada yang di mesin bubut juga. Entah kesalahan jadwal, kesalahan gimana gue gak ngerti. Jadi mesin gak cukup. Nah sedangkan peraturan di kampus gue tuh satu mesin satu mahasiswa. Jadi gak boleh berdua tuh mesin. Harus satu orang satu. Terus ya mau gak mau dibagi dua dong prakteknya. Yang kloter pertama jam 8 sampai jam 8 sampai jam 2 katanya. Kloter kedua jam 3 sampai malam. Sampai jam 9. Pokoknya sekitar segitulah ya. Gue gak tahu tepat jamnya jam berapa aja. Pokoknya kalau lupa inget. Nah temen kelas gue dapet kloter malam waktu itu. Katanya udah jam 9. Cuman waktu itu posisinya emang udah harusnya beres-beres. Cuman waktu itu tuh udah hari keberapa gitu loh kok. Jadi kita tuh kan ke praktek ada target. Harus ngerjain sesuatu yang emang harus selesai gitu loh. Nah waktu itu anak-anak nih lagi bener-bener pada gak sampai target. Karena waktunya kata dia sempit banget. Gak sesuai, harusnya kan jam 8 sampai jam 4 tuh panjang kan. Ini cuman berapa jam tuh katanya. Jadi ngerjainnya tuh gak secepat biasanya gitu. Pada nggak sampai target dan udah jam 9 katanya itu belum ada yang beres-beres. Padahal dosen udah nyuruh beres-beres. Lanjut besok lagi. Tapi anak-anak kayak udahlah nanti aja santai sampai malam aja nih terus biar besok nggak numpuk kerjaan kan. Karena kalau semakin ditunda semakin numpuk. Udah tuh asik tuh depan mesin bubut tuh ngerjain kan. Nah sektor bubut ini di pinggir arah ke sektor las lagi. Nah di tengah lonceng itu, lonceng yang buat penanda waktu. Itu di tengah-tengah, bener-bener posisi di tengah-tengah lab mesin, sentral banget tuh. Kelihatan dari sektor bubut kalau mau ngeliat ke arah lonceng itu, ke arah tool clip kelihatan.
Tinggal gini dong lo kelihatan ada siapa di situ. Terus udah jam 9, lagi enak-enak kerja. Tiba-tiba bunyi itu ada dosennya di situ. Lagi ngeliatin orang praktek, tiba-tiba bunyi loncengnya. Kenceng banget kok. Langsung dong pada ngeliat dong ke kanan. Itu katanya nggak ada siapa-siapa di lonceng itu, tapi loncengnya gerak kok. Kayak habis dipukul. Terus si pemukul ya masih rapi, masih diem di tempat palunya. Cuma loncengnya gerak kayak habis dipukul. Kenceng banget katanya tuh. Pada denger kan? Udah denger. Ya nggak apa-apa, lanjut aja kata si dosennya. Bentar lagi beres-beres ya kata dosennya. Pada kaget tuh. Asli itu baru jam 9 ke atas tuh. Itu 8 orang, 9 sama dosen nengok semua gitu. Udah siapa yang mukul? Ibarat songong kan, gue lagi praktek dipukul gitu. Kalau nggak orang iseng kan siapa gitu. Langsung pada, nggak ada orang taunya, tapi loncengnya gerak. Palunya masih di tempat yang ngegantung. Ya, asli tempatnya. Udah banyak kok kejadian-kejadian kayak gitu. Dan sebelumnya memang katanya jam malam itu nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Emang sebelumnya nggak ada. Jadi bebas aja mau 24 jam kayak mau gimana. Nah, kenapa jam malam bisa diadakan? Karena satu kejadian yang bikin jam malam ini diberlakukan. Ternyata itu zamannya si Pak Brans waktu itu. Pak Brans itu emang alumni situ juga. Oh, oke. Jadi waktu itu ini Pak Brans yang cerita ya. Pak Brans itu udah di akhir semester nih anak-anak kelasnya. Nah di akhir semester itu yang mana mau liburan semester dong berarti. Anak kelas Pak Brans ngide nih. Kan dia sisa 2 minggu lagi praktek. Nah kebetulan dosen yang praktek di minggu terakhir ini dosen enak. Jadi anak kelasnya Pak Brans ini ngide. Gimana kalau praktek ini yang terakhir kita majuin nih. Kita satuin sama praktek yang ini. Jadi 2 minggu dijadiin satu. Ngide anak kelasnya. Ngajuin ke dosen yang terakhir itu. Yang praktek paling terakhir, minggu terakhir. Karena biar apa? Biar liburannya makin lama. Nambah seminggu liburannya. Maksudnya mereka gitu. Biar liburannya nambah seminggu nih. Ayo kita padetin aja. Kita capek-capek dulu gak apa-apa. Lembur kata anak-anak. Yang penting kita liburan lebih lama. Nah, waktu itu sering ada yang memang kayak gitu. Ada beberapa kelas yang kayak gitu. Tapi tergantung keputusan dosen nih. Mau ngasih apa enggak. Nah, Pak Brans ngajuin lah. Kelasnya waktu itu. Ternyata di ACC. Kebetulan waktu itu terakhir prakteknya praktek perancangan. Jadi desain mesin. Di ACC waktu itu praktek lah mereka. Nah, perancangan ini kelas yang ngadep ke pantai, bener-bener ke bibir pantai. Jadi kelas paling pinggir. Karena jurusan perancangan tuh jurusan yang paling dekat pantai, tepi pantai banget dia. Dan itu kelas waktu itu labnya dia, waktu itu di lab apa kan lab banyak tuh ya perancangan. Nah itu di lab yang paling ujung juga. Jadi benar-benar kelas paling ujung, paling dekat bibir pantai, di situlah mereka tuh malam-malam. Oke. Itu katanya udah hari keberapa ya? Sebelumnya itu aman-aman aja. Hari ketiga atau hari keempat katanya. Mereka lagi praktek. Dan jadi gini loh hitungannya kok. Hitungan praktek itu jam 8 kan sampai selesai jam 4 atau setengah 4 kan. Itu mereka langsung lanjut. Jam 5-nya itu langsung lanjut. Selesai itu jam 5 istirahat jam 9 atau jam 10 lanjut lagi sampai jam 1 malam katanya. Buset. Prakteknya. Pokoknya kalau nggak jam 5 habis maghrib, gue lupa deh Pak Brans ngomongnya habis maghrib mulainya apa emang sore gue nggak ngerti. Pokoknya selesai itu jam 1 malam. Nah ini jam tuh udah lewat jam 12 memang. Jadi ini cerita mundur dari tahun ke belakang ya, dari 5 atau 6 tingkat di atas gue berarti kan ya. Kata Pak Brans, ini udah lewat jam 12. Anak-anak berisik banget malam itu karena ada satu orang yang lagi dicengin lah di kelas itu karena cewek ya, pokoknya dicengin lah. Oh berisik lah, gimana sih, namanya kelas cowok semua kan, lagi depan komputer biasa lagi pada desain tuh, mau pulang emang kondisinya, ketawa-tawa berisik banget tuh, seberisik-berisik kayak kelas itulah pokoknya di lab itu. Terus kondisi waktu itu hujan
hujan gede, hujan petir. Aduh. Karena di sana tuh petirnya tuh kan gila banget ya, karena tanah timah kan. Tanahnya timah, jadi petirnya tuh bener-bener kelihatan banget kalau lagi nyamber-nyamber. Iya. Kelihatan tuh Pak Bran, kelihatan di jendela pun kelihatan kan petirnya nyamber-nyamber kan. Gede tuh hujannya. Lagi berisik. Enggak lama pintu ruangan labnya itu pintu double gini kok, daun double gini, itu kebuka sendiri. Buka, itu katanya daun masuk tuh, daun-daun yang dari pohon yang di pinggir pantai tuh masuk ke kelas tuh, masuk ke lab, lari satu dong buat nutup, temennya lari satu buat nutup tuh pintu kan, ditutup. Pada bingung dong, karena itu pintu nggak mungkin kebuka kalau nggak gagangnya diginiin, ya kan? Pintu yang dua gitu loh, universal, nggak mungkin kebuka kalau nggak gagangnya diginiin. Jadi ditutup lagi, udah aneh tuh. Ada lagi satu lanjut, provokator yang berisik lagi, wah, itu lo, pokoknya ngobrol-ngobrol berisik. Nggak lama, kebanting lagi kok pintunya kok. Buka lagi. Kebanting lagi. Terus itu katanya kondisi kelas ya, lampunya tuh. Kalau nggak salah lampunya kata dia kayak redup lampunya. Pintu kebuka lagi, daun-daun balik tuh masuk tuh. Pak Bran itu kebetulan duduk di pojok, di PC paling pojok gini kanan. Terus dia tuh bisa langsung ngeliat ke arah luar. Jadi pintu itu kebuka, dia bisa ngeliat ke arah luar langsung. Katanya dari luar ada yang terbang. Jadi pas pintu kebuka kan pada kaget ya, anak-anak kaget lagi. Wah, kok buka lagi? Dan itu melongok dulu anak-anak. Pintu kebuka, kelas langsung hening. Pak Bran ngeliat ada yang terbang dari jauh. Terus terbang ngedekat. Tiba-tiba depan pintu nih. Zrup, diri cewek. Pakai baju kayak kerajaan gitu. Pakai baju kerajaan. Ngeliatin mereka melotot. Terbang lagi, pintunya nutup lagi. Jedar. Buyar langsung itu. Buar. Itu katanya PC ada yang kesenggol apa. Pecah, ada yang itu. Nah, itu di CCTV pun katanya pernah waktu itu dilihat emang pintu tuh kebuka sendiri, cuman si sosoknya nggak masuk katanya. Nggak ketangkap kamera. Cuman pintu kebuka kebanting itu ketangkep, dan ya kondisi anak-anak buyar itu kelihatan. Pada kabur gitu. Itu 30 orang kok yang lagi praktek malam itu ngelihat semua. Perempuan sosok keren baju kerajaan. Ngeliatin sepersekian detik tuh katanya palanya gini. Ngeliatin ke mereka semua. Terus terbang lagi tuh ada suaranya. Jadi si baju-bajunya itu ada suaranya. Gitu. Pak Bran yang cerita langsung. Pak Bran yang cerita. Itu cerita udah dari mulut ke mulut, cerita legend. Jadi Pak Bran pun konfirmasi, itu kelas gua kata si Pak Bran. Kelas gua waktu itu. Pas dia ngalamin. Iya, dia yang ngalamin. Berarti ketika pembelajaran ini tuh di satu kampus cuma kelas Pak Bran sendiri yang belajar gitu. Iya, karena kan dia yang kelas dia tuh yang mengidekan buat dipadetin sekalian biar liburnya makin lama. Jadi yang penting nambah seminggu tuh liburnya. Lebih cepet. Kasusnya Pak Bran sama yang kasus yang lu alamin ya, kelas yang satu kampus cuma kelas lu doang yang sampai malam gitu. Kadang banyak juga sih. Kadang ada juga ketemu sama jurusan lain, cuman jarang. Tapi kalau yang lu malam cuma suara doang, nangis ya? Nangis, suara doang. Jadi bener-bener ada sosok ya. Sampai dosen pergi duluan. Terus waktu itu di daerah itu di Perancangan ya, daerah Perancangan ya. Waktu itu gue pernah juga ngalamin nih, gue lupa lagi cerita ini. Ini gue yang ngalamin. Gue yang ngalamin sendiri. Waktu itu gue kan kebetulan ikut organisasi nih. Organisasi kemahasiswaan, cuman yang legislatifnya bukan yang BEM-nya. Ada SEMA lah namanya, ya kan. Terus waktu itu kan gue lagi apa ya namanya, yang gue lupa lagi namanya apa, yang kalau kita ngorientasi SEMA yang bakal gantiin kita gitu loh. Acaranya itu di aula waktu itu. Udah jam 9 malam, ya udah kita beres-beres lah.
Cuman salahnya kita, mungkin kita agak nunda, agak leha-leha dikit, capek kan. Jam 9 malam selesai acara, alat-alat segala macam, mix segala macam gitu, mixer kayak gitu nggak kita langsung balikin ke ruangan. Ada waktu itu naruhnya di ruangan radio, gak kita balikin ke situ. Kita leha-leha dulu, ngobrol-ngobrol. Setengah 10 baru gue balikin alat. Gue berdua nih sama si Udin lah, sebut aja namanya nih. Nama palsu kali ini ya? Enggak palsu, namanya sama, cuman sama. ada unsur Udinnya juga. Oh, oke. Ini orang, yaudah yuk berdua anterin, yaudah yuk berdua, ayo berangkat nih berdua gue sama Udin buat balikin barang-barang nih, nyicil. Karena kan teman gue duluan udah balikin apa, nah gantian gue sama si Udin balikin apanya gitu. Waktu itu kok nggak salah bawa mixer segini. Terus Udin bawa yang speaker gedenya itu, katanya ditenteng gini kalau nggak salah. Balikin. Nah, keluar aula dari pintu samping, langsung kantin. Lorong, bener-bener lorong. Gak ada atapnya tapi ada kayak arsitektur tembok gini loh, kotak. Oke. Nah, lorong tuh. Gue jalan lorong, cuman gak ada atapnya nih. Kalau sedepan kantin masih ada atapnya. Kesana lagi, ke arah kelas lagi. Ke arah kelas-kelas lagi tuh. Ke arah bangunan kelas itu ada lorongnya, gak ada atapnya. Udah gak ada atapnya, jadi cuman kayak kotak gitu doang. Satu kayak tulang gitu. Iya. Kayak tulang dinosaurus, cuman bentuknya kotak. Bayang lah ya kan. Gue jalan di bawahnya, belok kanan, masuk ruangan kayak ke kemahasiswaan gitulah, staf kampus di situ. Gelap ruangan gelap. Terus naik tangga dikit, tuh gue jalan di depan ruangan administrasi tuh. Di depan ruangan administrasi tuh ada bangku-bangku yang kayak di stasiun tuh loh, bangku-bangku tunggu gitu, bangku-bangku besi, bangku-bangku besi buat nunggu. Gue lewat depannya, terus si Mudin itu posisi udah di depan gue, udah jauh. Jadi abis gue lewat yang bangku-bangku itu, belok kiri nih ke lorong satunya. Nah Mudin tuh di situ. Terus gue ngeliat kan gini bawa mixer, terus gue ngeliat tali sepatu gue buka, dia takut gue kesandung ntar mixernya jatuh kan. Gue teriak lah, Din tunggu, atau gue tungguin gue tali sepatu gue taruh mixer, sat ke tali sepatu, tak pas banget di depan yang bangku tunggu itu. Pas gue lagi ke tali sepatu, set ada kaki kok, ternyata di kanan gue ada kaki. Jadi kan gue ngeliat gini kan kanan, ada kaki nyeker. Gue kira itu mahasiswa lagi duduk, tapi gue ngeh, kok mahasiswa nyeker? Gak mungkin mahasiswa nyeker di kampus gue. Semua pakai sepatu pasti ke kampus. Malam lagi. Nyeker, dan itu kakinya pucat banget kok. Aduh. Gue lihat gini kan, baru mau gue lihat ke atas, si Mudin, Lang, woi. Terus ada suara kok, jadi kayak suara loncat ke plafon tuh lo, kayak plafon digedor gini, dak. Itu suaranya di atas gue langsung gini, gue ngeliat saat cepet hilang, nggak ada. Terus gue ngeliat ke Mudin lagi, Mudin udah pingsan, jatuh. Dan itu dia bawa speaker gede, itu gue nggak dengar suara speaker gedenya itu jatuh loh. Harusnya kan bertak jatuh gitu kan ya. Ini nggak ada suaranya. Jadi tiba-tiba udah jatuh, udah blackout. Gue langsung ke Mudin kan, baru mau gue nyamperin Mudin, itu cewek yang tadi. Dia jalan tuh nggak, di atas, dari arah kelas ke arah aula, dia lari-lari di atas ininya, di atas kayak inian itu, yang arsitektur itu, yang tembok-tembok kayak tulang dinosaurus tuh. Kan itu berjarak kan, saat dia loncat-loncat di situ di atasnya. Tawa-tawa. What, gua apaan anjir? Aduh, gue baru mau ke Mudin itu, baru mau nyamperin dia, gue ngeliat begituan, apaan anjir? Itu orang, nggak mungkin orang kan, loncat-loncatan gitu. Anjir. Mudin bangun, Mudin cerita, gue tuh tadi lihat. Jadi pas kata dia, gue bilang, ini dari POV-nya Mudin ya. Din, bentar tali sepatu gue. Ya udah, dia nengok ke gue. Pas dia nengok gue, katanya ada cewek duduk. Ngeliatin gue begini. Aduh.
anak kecil katanya. Terus makanya dia langsung manggil kan, dia nge-freeze dikit, dia langsung manggil gua. Nah pas dia manggil gua, itu cewek katanya loncat ke atas, ngerangkak tuh nggak di plafon, langsung hilang. Dia pas ngeliat tuh cewek ngerangkak kayak laba-laba ke atas, dia langsung gelap katanya, langsung lemes banget kakinya. Nah itu ternyata dari POV-nya Mudin. Pantesan pingsan anak orang. Iya. Itu berdua doang kan? Udah doang. Dan udah malam juga. Udah malam. Nah itulah, jadi sebenarnya kalau gue inget-inget lagi masih banyak sih kejadian, cuman minor-minor lah. Cuman yang parah-parah itulah kayaknya. Itu model lebih dari parah. Parah-parah itulah. Duh, itu yang gue alamin di sana. Terus memang katanya buat penutup nih ya, di kampus gue itu katanya emang ada kerajaan gaib katanya. Karena kan pintu portalnya, katanya portalnya. Terus ada yang bilang, bukan ada yang bilang ya, memang menurut warga sana dulu sebelum dijadiin kampus itu tuh pendem, kalau orang sana nyebutnya pendem. Jadi kayak kuburan non muslim gitu loh. Kuburan Chinese gitu. Lumayan gede kuburannya di pinggir pantai. Nah pas pembangunan gedung kampus ya diratakan semua, dijadiin gedung kampus gitu. Sebelumnya makam pemakaman Chinese terbesar lah, lumayan di situ, di kota itu dulu. Pantesan sosok perempuannya tuh ya agak kayak Chinese juga gitu ya. Sipit ya kan, gitu katanya gitu. Ini baru malam doang, ini cerita tentang malam semua ya berarti ya? Padahal siang pun banyak sebenarnya aneh-aneh. Salah satunya yang lu pingsan juga ngelihat kepala di loker gitu. Ya itu, terus yang dosen gua sampai tangannya putih, sampai jari ya waktu itu ya, jarinya ya. gerinda gitu. Iya lagi sampai gerinda. Tuh lu udah denger ya ceritanya waktu itu? Iya, dari cerita yang pertama tuh. Dan masih baik lagi ya dari teman-teman lu mungkin yang nggak cerita ke lu gitu ya? Iya banyak. Pasti ya. Dan lu kayak gini. Dan dari tadi gue cerita nama asli ya. Ya Pak Brans enggak lah. Pak Brans itu samaran, nggak boleh karena Pak Brans samaran. Masih ngajar di sana, jangan. Oke. Ntar doi kena apa-apa lagi. Ini tegur. Iya. Berarti kampusnya masih ada sampai sekarang ya lah? Masih dong. Itu kampus berdiri tahun berapa? Gak tahu gue, pokoknya gue tuh angkatan 21 nggak salah. Zaman gue angkatan ke-21. Tahun berapa lu kuliah di sana? 13. 2013. Lulus berarti tahun 2016. Ya, 2016. Oke. Wah. Bagi kalian yang mau kuliah di sana, boleh nih referensi dari Bang Gilang ya? Iya, boleh. Itu negeri? Oke, siap. Negeri. Nah, itu dia cerita dari Bang Gilang dari Lonceng Misteri yang tentang pengalaman selama di kampus. Itu semua cerita pure malam semua ya? Iya, jam malam kampus lah. Temanya lah ya kan, jam malam. Jam malam kampus. Ekstrim sih ya, asli. Jam malam. Jadi penyebabnya yang terakhir itu di Pak Brans tuh, kelasnya Pak Brans. Setelah kejadian yang di kelas Pak Brans, yang waktu prakteknya Pak Brans itu di ruangan perancangan, itu langsung diberlakukan jam malam. Jam malam, maksimal jam 9. Maksimal jam 9, nggak boleh ada kegiatan belajar mengajar lagi. Cuman beberapa mahasiswa ada yang molor gitu. Ya nggak disengaja lah namanya juga. Apalagi yang numpang ngeprint tengah malam tuh. Nah itu iseng sih. Agak kurang kerjaan juga sebenarnya gue bilang. Ngide ya, besok MTA tapi baru ngeprintnya malam gitu. Tapi setengah 12 malam di kampus yang terkenal angker gitu ya. Angker, lu satu kota di situ, satu kota di Pulau Bangka itu. Itu kan di salah satu kota ya. Lu tanyain tempat paling angker di kota itu, kampus gua apa sih orang nyebutnya? Kampus tepi pantai. Iya, kampusnya ada di pinggir pantai sih, letaknya. Dan tadi kan gue mau nanya nih yang tentang kebanyakan kan sosoknya tuh perempuan, cewek agak Chinese nih. Kenapa tuh? Ya, ternyata ya terjawab barusan karena sebelumnya makam Chinese gitu. Iya. Jadi wajar kalau emang sosoknya kebanyakan Chinese. Orang sana ada nyebutnya, biasanya orang sana nyebutnya peri. Jadi peri itu kayak hantu-hantu Chinese gitu ya, kalau nggak salah peri-peri gitu. Jadi ntar kupingnya agak kayak panjang gitu loh, kayak caplang gitu. Yang peri nyebutnya, iseng loh. Tapi kalau dari lu sendiri Lang, lu pernah nggak ngeliat sosok perempuan di sana yang orang-orang banyak kan lihat gitu?
Atau yang kayak temen lu lihat yang di ruang dosen gitu yang ngagetin? Kalau yang selain di locker ya enggak sih. Oh berarti kalau dari lu sendiri yang lihat sosoknya tuh beneran di locker aja? Di locker Pak aja. Guntung. Sebenarnya masih banyak cerita tuh dari dosen-dosen gue yang di elektro aja belum gue ceritain tuh, banyak lagi tuh. Oh masih banyak Masih lagi. banyak sebenarnya mah. Hmm. Makanya gue bilang cerita di kampus gue ini Gak cukup 1-2 podcast itu nggak cukup. Harus jadinya berpart-part Iya. kan ya. Gitu, oke. Kalau digabungin mah nggak akan cukup. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih nih Gilang udah mampir ke Lautan Mistis Wih, malam-malam. sama-sama udah diundang, udah diajak cerita lagi. Oke, siap. Udah lama anjir gue nggak cerita gini lagi. Oke, udah lama gak cerita. Udah lama. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Gilang udah mampir. Nah, Lama. sebelum closing gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Gilang dari Lonceng Seri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.